Hai, kembali lagi di channel Motekar. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan bisa menjaga kesehatan juga keselamatan. Kali ini saya akan membahas film dengan judul John Wick Chapter 3 Cerebellum. Cerita berlanjut setelah peristiwa John Wick Chapter 2, di mana John Wick menjadi buronan dengan hadiah $14 juta untuk kepalanya setelah membunuh Santino de Antonio, anggota The High Table, organisasi mafiosa internasional di Continental Hotel, sebuah hotel eksklusif yang dihormati oleh para pembunuh bayaran. Saat itu, ia telah melanggar peraturan utama dalam aturan The High Table, yaitu membunuh di wilayah yang aman. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Agar mendapatkan informasi alur cerita film dari Motekar, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru. Dengan begitu, Anda telah turut membantu mengembangkan channel ini dan semua itu gratis. Sudahi basa-basi baso tahu ini karena lika-liku laki-laki terkadang berakhir luka-luka. Ikan hiu trading falas, yuk kita bahas. Alur cerita dimulai ketika John Wick berlari menuju tempat persembunyian setelah membunuh Santino de Antonio di area Hotel Continental. Berbagai fasilitas telah dicabut paksa karena John telah melanggar. Sekarang dia diberi waktu hitungan mundur selama 1 jam dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi hukuman dari The High Table dan serangan pembunuh bayaran yang akan datang. The High Table merupakan dewan organisasi rahasia yang terdiri dari kelompok elit pembunuh bayaran yang mengatur dan mengontrol seluruh The Continental. Sedangkan The Continental sendiri berada di setiap hotel tertentu dari berbagai negara dan dipegang oleh manajer. Maka dari itu, semua orang yang bersangkut paut dengan organisasi Continental mengetahui pemburuan hadiah John akan berlangsung, mereka akan mengejar kemanapun John pergi. No time to dilly-dally, Mr. Wick! Kemudian film semakin menegangkan ketika John dikejar waktu. Jalanan macet membuat dia merubah rencana. Anjing peliharaannya kini dititipkan ke Continental dengan mengirimkannya melalui taksi. Sedangkan John pergi ke sebuah perpustakaan untuk mengambil suatu benda yang disimpan di sana. Excommunicado in effect 20 minutes. Alexander Afanasyev. Sesampainya di tempat, John langsung menemukan sebuah benda yang menjadi kartu asnya atau bisa disebut tiket kehidupan yang bisa menyelamatkan dia di saat kepepet. $15 million, it's a lot of money. Meskipun waktu pemburuan belum berjalan, permasalahan muncul. Ernest, salah satu pemburu hadiah, datang menyerang. Suatu kesalahan fatal yaitu menyerang John sendirian. Ernest akhirnya mati di tangan John. Namun akibat dari perkelahian tersebut, John terluka karena tikaman. John langsung bergegas ke tempat dokter langganan Continental untuk segera diobati. Meskipun pada awalnya sang dokter menolak membantu memberikan fasilitas medis, akhirnya dengan terpaksa sang dokter menangani John yang terluka. Wick, excommunicado. 1 minute. Sorry, Mr. Wick. Waktu pemburuan telah diaktifkan. Seluruh layanan fasilitas organisasi Continental telah berakhir. Dokter yang belum selesai menjahit luka kini mengakhiri tindakannya. John berinisiatif meneruskan pengobatan oleh diri sendiri. Dokter juga memberikan beberapa obat penahan rasa sakit pada John dalam persiapan menghadapi para pemburu hadiah. Tapi karena dokter ini telah membantu John dan agar sedikit memanipulasi organisasi, atau singkatnya, mungkin agar dokter tersebut ada sedikit perlawanan, meminta John untuk menembakkan 2 peluru di bagian tubuh yang telah ditandai. Thanks, Doc. Setelah itu, John segera bergegas dari tempat tersebut dan pergi menuju tempat museum senjata. Dia tergesa mempersiapkan diri karena beberapa pembunuh bayaran yang antusias mengejarnya mengetahui keberadaan John. Kemudian aksi perkelahian terjadi.
Ada banyak adegan di mana John bertarung menggunakan pisau. Salah satu adegan yang paling terkenal adalah di sini, di Museum Senjata, di mana John terlibat dalam pertarungan sengit dengan sekelompok pembunuh bayaran. Dalam adegan tersebut, John menggunakan pisau untuk melawan lawannya yang juga membawa senjata tajam. Adegan tersebut menampilkan gerakan cepat dan akurat yang menjadi ciri khas pertarungan dalam film John Wick. John menggunakan pisau dengan sangat mahir dan efektif, memanfaatkannya untuk menyerang dan membela diri dengan lincah dan mengesankan. Setelah gelombang pertama berhasil dilumpuhkan, The High Table menaikkan hadiah menjadi 15 juta dolar. John mengetahui perihal tersebut, segera menemui direktur, sebuah organisasi rahasia cabang Maroko, untuk menyerahkan tiket kehidupannya. Direktur sendiri merupakan seorang mantan anggota The High Table. John Wick mengunjungi direktur untuk meminta perlindungan dan membantu membayar hutangnya kepada High Table. I still have my ticket. Tetapi direktur memberikan syarat sulit yang harus dipenuhi John Wick sebelum dia dapat membantunya, yaitu mengecap punggung John menggunakan kalung tiket sebagai tanda penghormatan kepada direktur dan bentuk penghargaan atas bantuan yang diberikan. Direktur memiliki karakter misterius dan memiliki hubungan masa lalu yang kompleks dengan John Wick. Meskipun dia merasa terikat oleh kode dan aturan The High Table, dia juga tampaknya memiliki simpati dan rasa empati pada John Wick. Sekarang tiket kehidupan John telah hangus. Kini dia segera pergi ke Casablanca. Dalam film John Wick ini, semua karakternya adalah orang jahat. Jika ada kejahatan yang menyalahi aturan, maka High Table selaku dewan organisasi akan mengirimkan The Adjudicator secara khusus menjadi perwakilan dari High Table untuk bertugas dalam menyelidiki dan menghukum siapapun yang membantu John dalam melarikan diri dari persekutuan pembunuhan. Seperti pada kasus kali ini, The Adjudicator bertemu dengan berbagai karakter, termasuk Winston dan Bowery Kings, untuk memberitahu mereka mengenai hukuman karena membantu John melarikan diri setelah pembunuhan Santino de Antonio. Hukuman-hukuman tersebut bervariasi, dari denda hingga hukuman mati. You've known Mr. Wick for a great many years. Yang pertama, Winston selalu memberikan fasilitas dan membiarkan John melarikan diri. Adjudicator memberikan 7 hari sebelum masa jabatan manajer Continental cabang New York dicabut. Winston juga diperintah agar segera menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan menangkap John untuk dihukum. There's an adjudicator here to see you. Kemudian Bowery King, sama halnya seperti Winston, yang diberi 7 hari sebelum hukuman terjadi. Dia akan diturunkan jabatannya yang sekarang menjabat sebagai pemberi informasi dari kalangan bawah. Cerita berlanjut ketika John sampai di Casablanca. Dia berhadapan dengan manajer hotel sekaligus pimpinan organisasi Continental cabang Casablanca bernama Sofia. Dia merupakan rekan kerja John di masa lalu. John datang ke tempat ini, dia ingin meminta bantuan Sofia untuk membantunya keluar dari situasi buronan yang sangat sulit karena dia telah melanggar aturan The High Table. John juga ingin bertemu dengan manajer hotel sebelumnya sebelum Sofia menjabat sekarang. Sofia awalnya menolak John untuk membantu dirinya, namun ketika John memberikan sebuah demarker sumpah darah Sofia, karena dulu Sofia pernah meminta bantuannya, sekarang dia tidak bisa menolak tawaran, karena demarker sendiri sifatnya itu utang. Jadi mau tidak mau Sofia harus memberikan bantuan. Kemudian mereka segera bergegas ke tempat berada. Always so nice to see you. You come here to kill me? Seorang pejabat tinggi di kawasan Casablanca, Maroko, yang bertanggung jawab atas tempat perlindungan terhadap tamu-tamu istimewa. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu keberadaan petinggi High Table bernama The Elder. Oleh karena itu, John meminta bantuan untuk menemukan cara bagaimana bisa bertemu dengan orang tersebut. I seek a meeting with the one who sits above the table. I cannot tell you where to find the elder. Look up. Canos Minor. I am grateful. Memang berada memberitahu bagaimana caranya, tapi sebagai imbalan, dia meminta bayaran lain, yaitu menginginkan anjing piaraan Sofia. You cannot keep my dog. Tapi Sofia menolak permintaan tersebut, sehingga berada menembak anjingnya. Beruntung si anjing tidak kenapa-napa.
Sofia yang terbakar emosi langsung menyerang orang-orang di tempat itu. Selama adegan pertarungan, Sofia dan John Wick menggunakan keahlian mereka dan menunjukkan kerjasama tim yang solid. Mereka berdua menggunakan senjata api dan senjata tajam, termasuk anjing piaraan Sofia yang terlatih dengan baik. Singkat cerita, setelah 7 hari, Adjudicator datang ke kedai Jepang dan bertemu dengan Jero, seorang pembunuh bayaran yang sangat terampil dan sangat dihormati di dunia bawah tanah. Dia merupakan salah satu anak buah dari seorang bos mafia Jepang. John Wick and all who helped him. Di film ini juga ada 2 aktor Indonesia, Ian Ruhian dan Cecep Arif Rahman, berperan sebagai shinobi di bawah pimpinan Jero. Tujuan Adjudicator ke tempat ini adalah menyewa mereka dalam tugas pemberian hukuman pada orang yang telah membantu John. Kemudian mereka bergegas ke tempat direktur untuk memberikannya hukuman atas dasar pembangkangan organisasi. Hold out your helping hands and pledge your fealty. Mereka juga pergi ke tempat Bowery King dan memberi hukuman dengan 7 sayatan di wajah dan beberapa tubuh. Selagi Adjudicator melakukan tugas, cerita berlanjut ketika John sampai di gurun pasir. Atas informasi dari berada sebelumnya bahwa The Elder tidak bisa ditemukan, melainkan The Elder sendiri yang akan menemukan John ketika John akan mati saat mencarinya. John kini berpamitan dengan Sofia, dan utang Sofia sekarang sudah lunas. John memulai pencariannya dengan mengarungi hamparan pasir luas yang gersang. Setelah melalui serangkaian ujian dan rintangan yang berbahaya, John akhirnya berhasil menemui The Elder. The Elder sendiri merupakan seorang karakter misterius dan memiliki kekuasaan pemimpin tertinggi di dalam organisasi High Table. You think I speak of your location? Di sana John meminta pengampunan dengan mencabut kontrak pemburuan hadiah karena John masih ingin hidup untuk mengenang sang istri yang meninggal. I can give you one last chance to earn a life. The Elder menjelaskan setiap persyaratan yang harus ditebusnya dan diberi pilihan. What must be done? Jika John ingin tetap hidup, dia harus membunuh Winston, si manajer Continental cabang New York yang telah melindungi John ketika tragedi pembunuhan Santino. Dan jika John menolak, maka dia akan dibunuh di tempat itu. Dengan berat hati, John menuruti perkataan The Elder, meskipun Winston rekan yang selalu ada ketika John kesusahan. Makin sure. What really? The Elder juga menginginkan bukti kesetiaannya pada High Table, yaitu agar John memotong salah satu jarinya. Sebuah cincin dari jari John diambil alih oleh The Elder. I wish you good luck on your path. Marhaba. John yang kembali ke New York untuk segera bertemu dengan Winston dihadang oleh Jero dan beberapa anak buahnya dan perkelahian terjadi. Aksi kejar-mengejar menggiring mereka ke Hotel Continental. Karen, sang resepsionis hotel, menekan Jero agar tidak terjadi penyerangan di area organisasi. Lalu mereka digiring masuk ke dalam ruangan. Ada adegan lucu dalam cuplikan film ini.
Meskipun Jero adalah musuh John Wick, dia juga memiliki penghormatan yang besar terhadap John karena melihatnya sebagai saingan yang sebanding dengan kemampuannya. Jero seringkali bersikap ramah dan bahkan menghormati John saat mereka bertemu di medan perang, tetapi tidak ragu untuk menyerang saat diperintah untuk melakukannya. Dia adalah karakter yang menarik dan kompleks, dengan kepercayaan diri yang tinggi, kebanggaan yang kuat, dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Tread carefully, Jonathan. Cerita kembali berlanjut. John bertemu dengan Winston. Dia menyadari bahwa dirinya akan dibunuh oleh John. Tiba-tiba Adjudicator datang untuk menyaksikan pembuktian kesetiaan John dalam melakukan tugasnya. But then I'd rather die at the hand of a friend. Will you be putting a bullet in his head? John menolak untuk membunuh Winston, dan oleh karena itu Adjudicator memerintahkan seluruh pembunuh bayaran di seluruh dunia untuk membunuhnya. Deconsecrated. New York Continental Hotel has been deconsecrated. Sekarang Continental menjadi area yang tidak aman karena dicabut legalitasnya. Jadi sekarang para pemburu bebas melakukan aksi di tempat tersebut. John dan Winston kemudian bersekutu melawan Adjudicator dan anggota organisasi yang ingin membunuh mereka. Kemudian mereka segera mempersiapkan diri ke ruangan aman. Sebuah ruangan terkunci dengan berbagai senjata yang disediakan. Has changed during your time away with the armor improvements. The Continental Hotel was closing for fumigation. 1425 feet per second. Setelah semuanya siap, John dan Karen berpencar untuk membunuh para musuh yang datang menyerang. Sedangkan Winston menunggu di tempat tersebut. And you, Jonathan, do what you do best. Hunt. I'll see you soon, sir. Dalam pertempuran yang intens, John menggunakan keterampilan tempur dan senjata untuk melawan musuh-musuhnya, bahkan melawan anggota The High Table yang paling tangguh. Need more firepower. Armor improvements. 12-gauge steel slugs. Armor piece. Pertempuran berlanjut di ruang seni Continental. John tiba-tiba diserang oleh Mang Yayan dan Mang Cecep. Mereka berdua juga mengejek John menggunakan bahasa Indonesia. Bangga bertarung dengan Anda, Mr. Wick. Senang bertemu Anda, Mr. Wick. Kehadiran Mang Yayan dan Mang Cecep dalam film ini memberikan nuansa internasional dan seni bela diri pencaksilat yang khas Indonesia dalam film Hollywood. Koreografi perkelahian mereka yang terampil dan akrobatik serta keahlian mereka dalam menggunakan pisau karambit memperkaya aksi dalam film. Harusnya dia sudah pensiun 5 tahun lalu. Lambat dia sekarang. Tapi tetap saja, John Wick. Tidak seperti musuh lainnya, John yang mengalahkan kedua shinobi tidak membunuh mereka berdua, malah memberikan salam perpisahan. Sampai jumpa. Bukan hanya Indonesia, film John Wick juga membawa nuansa Jepang. Dalam pertarungan terakhir melawan Jero, diperlihatkan jira samurai dan pedang yang digunakan Jero saat bertarung dengan John. Meskipun kemampuan assassin Jero ini memukau, John berhasil mengalahkannya. Adjudicator yang mengetahui John tidak bisa dikalahkan menginginkan negosiasi dengan Winston dan bertemulah mereka dalam perbincangan membahas perdamaian. There won't be anything protracted about it. Has run way beyond this building. Marley, let me keep my power and repledge my fealty to the High Table. John yang lelah setelah bertarung, dia sampai di tempat ketika perundingan terjadi. Kini harus menerima kekecewaan lagi. Winston yang ingin jabatan manajer Continental tetap menjadi miliknya, berbalik arah dan sekarang menumbalkan John dengan menembakinya sampai terjatuh dari rooftop hotel tersebut. What about him?
Very well, gentlemen. Good day to you both. Di akhir kisah, ketika adjudicator memeriksa tempat John terjatuh, dia tidak menemukannya ada di sana. Ternyata John masih hidup dan mendapati pertolongan dari Bowery King. Pada akhirnya mereka akan melanjutkan untuk bekerja sama dalam pembantaian High Table beserta organisasi di bawahnya. Johnny. Can't say I blame him. I would have done the same thing if I was in his shoes. Under the table is where shit gets done. I am really pissed off. Yeah. Begitulah akhir kisah dari film John Wick Chapter 3. Penampilan Keanu Reeves sebagai John Wick tetap menjadi salah satu daya tarik utama film ini, karena dia berhasil menampilkan karakter yang kuat, terampil, dan penuh perasaan. Koreografi perkelahian yang diatur dengan baik membuat setiap adegan pertarungan terasa sangat menarik dan intens. Efek visual dan suara yang digunakan untuk memperkuat aksi perkelahian juga terlihat sangat bagus dan menambahkan keasikan bagi para penonton. Secara keseluruhan, film ini direkomendasikan bagi penggemar aksi dan seni bela diri. Oleh karena itu, saya memberikan penilaian positif untuk John Wick Chapter 3 Parabellum. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan tinggalkan kritik serta saran pada kolom komentar. Bagi pengunjung baru, bila berkenan tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan info alur cerita selanjutnya.